teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mispar akan read a lot tentang apa ya teman-teman? Jreng jreng. Ini dia bukunya. Judulnya apa ya teman-teman? Coba kita lihat. Ini ada gambar gajah, unta. Coba kita buka. Judulnya apa ya? Nih. Wow, judulnya Nabi Nuh alaihissalam dan perahu di atas bukit. Karya narasi oleh Kamarudin Ibnu Mikam. Ilustrasi Anam Triwiyanto. Diciptakan oleh PT Citra Putra Bangsa. Nah, selanjutnya ayo kita mulai. Nih ada gambar apa ya teman-teman? Nih lihat, ada gambar orang. Tuh lihat nih, ini gambar. Oh, coba dibaca, mulai kita baca. Nabi Nuh telah berusia 950 tahun. Selama itu pula ia serukan kaumnya untuk menyembah Allah. Berikutnya, Nabi Nuh sedih melihat kaumnya yang bersujud kepada berhala. Padahal seruan untuk menyembah Allah hampir setiap hari dilakukannya. Kaum Nabi Nuh bukan hanya menyembah berhala, tapi lebih dari itu, mereka menghina Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar ia diberikan petunjuk. Nih lihat, Nabi Nuh sedang berdoa. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal laut. Nih lihat teman-teman, ya ada gambarnya kapal laut nih yang terbuat dari papan-papan kayu. Selanjutnya, Nabi Nuh mengambil tempat di sebuah bukit di luar desanya untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Pengikut Nabi Nuh mengumpulkan pohon-pohon kering dan batang pohon kurma untuk dibuat papan dalam berbagai ukuran. Lihat nih teman-teman, batang-batang pohon nih untuk dibuat kapal. Setiap kali kaum kafir datang, mereka mengejek Nabi Nuh dan para pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap sibuk membuat kapal. Nabi Nuh pun berkata, "Kini kalian boleh mengajak kami. Nanti giliran kami pula yang mengajak kalian sesuai dengan perbuatan kalian terhadap kami." Kaum kafir itu malah terus menghina, menyerang, dan menyiksa Nabi Nuh. Nih lihat teman-teman, Nabi Nuh sedang disiksa oleh kaum kafir. Berikutnya, setelah 80 tahun bekerja keras, Nabi Nuh dan para pengikutnya berhasil menyelesaikan bahtera itu. Nih Nabi Nuh berhasil menyelesaikan kapal lautnya yang dibuat dari papan-papan kayu teman-teman. Berikutnya, seorang wanita tua dan anak perempuannya datang dan bertanya, "Kapankah Allah menyelamatkan kita dari orang-orang kafir ini?" Nabi Nuh tidak tahu jawabannya. Ia menatap langit, sebab hanya Allah yang tahu jawabannya. Nabi Nuh tidak dapat menjawab teman-teman, yang tahu itu hanya Allah. Kapan orang-orang kafir akan berhenti menyerangnya. Seterusnya malaikat itu pun turun dan berkata, "Bila terdapat air
memancar dari rumah wanita tua itu, maka itulah saat banjir akan terjadi. Pengikut Nabi Nuh pun segera mengawasi rumah nenek itu, menunggu datangnya air memancar dari sumurnya. Sementara itu, kejahatan kaum kafir semakin bertambah. Kejahatan kaum kafir semakin bertambah, memukuli pengikut Nabi Nuh. Dari rumah nenek, tiba-tiba anak perempuan sang nenek berlari dan mengabarkan adanya air memancar dari rumah itu. Astagfirullah, air menyembur dari sumur itu. Dengan cepat luapan air membesar dan menjadi bah. Bersamaan dengan itu, awan hitam menyelimuti langit. Hujan badai segera datang, teman-teman. Langit pun gelap. Siang berubah menjadi malam. Nabi Nuh pun menyeru semua pengikutnya untuk naik ke atas bahtera, ke atas kapal tadi yang dibuatnya, teman-teman. Nih, ayo para pengikut Nabi Nuh naik ke kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh nih, termasuk nih ada binatang-binatang juga nih, gambarnya nih. Semua jenis binatang pun naik sepasang-sepasang. Tuh teman-teman lihat, ada binatang unta, jerapah, gajah, semuanya ikut naik ke bahtera tadi yang dibikin oleh Nabi Nuh. Hujan lebat terjadi. Air keluar dari gunung-gunung. Banjir pun melanda, teman-teman. Nih, banjir penuh semuanya. Kaum kafir berlarian dari desa. Nih, semuanya berhamburan, teman-teman. Tapi tetap tidak mau mempercayai kata Nabi Nuh. Istri dan anak Nabi Nuh pun termasuk dalam golongan kaum kafir. Jadi tidak mau ikut Nabi Nuh untuk naik bahtera. Anak dan istri Nabi Nuh tidak mau naik bahtera kapal yang dibuat Nabi Nuh, teman-teman. Hujan terus-menerus dengan derasnya. Air pun menenggelamkan semuanya, termasuk orang-orang kafir yang tidak mau menuruti nasihat Nabi Nuh. Teman-teman lihat, semua tenggelam, rumah-rumah, binatang semua tenggelam, yang tidak mau ikut naik bahtera Nabi Nuh. Berikutnya 40 hari berlalu, bumi pun berubah menjadi lautan. Kini sejauh mata memandang hanya air yang kelihatan dari puncak-puncak gunung. Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, hentikan hujanmu." Air pun surut dan keadaan menjadi tenang kembali. Bahtera itu berlabuh di atas bukit dan binasakanlah kaum yang durhaka. Nabi Nuh dan para pengikutnya bersyukur. Dengan keimanannya dan ketakwaannya yang menyebabkan mereka selamat, tidak tenggelam tadi karena banjir besar, teman-teman. Malaikat pun turun ke bumi dengan membawa kata-kata suci. Nabi Nuh alaihissalam menuliskan kata-kata itu di sebuah lembaran kayu, teman-teman. Nih, Nabi Nuh alaihissalam sedang menulis di lembaran kayu. Nah, teman-teman, dari cerita buku ini tadi, cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya, kita bisa ambil hikmahnya. Tadi yang mengikuti nasihat Nabi Nuh dan para pengikutnya itu selamat, tidak terkena banjir, termasuk binatang-binatang yang ikut naik bahtera. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu.
untuk membacanya hari ini. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.